ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. الصلاة والسلام على حبيبنا المصطفى وقدم الأنبياء وعلى آله وصحبه وسلم. Amma ba'du. Dewan Hakim yang arif dan bijaksana, hadirin sebangsa dan tanah air yang kami banggakan. Pluralitas merupakan bagian dari bangsa Indonesia yang multikultural. Hal ini merupakan peluang sekaligus ujian bagi bangsa Indonesia untuk menjadi bangsa yang jauh lebih maju. Merespon hal itu, Islam mengajarkan moderasi beragama yang dewasa ini mendapatkan tantangan serius dari perkembangan teknologi komunikasi dan informasi, khususnya media sosial. Sisi positif yang diberikan media sosial membuat manusia memiliki akses kemudahan dan percepatan dalam berkomunikasi. Dan di sisi yang lain, hadirin, dampak negatif tidak bisa kita hindarkan. Kita bisa melihat fenomena dunia maya saat ini. Betapa mudah caci maki hingga sumpah serapah untuk saling menjatuhkan terjadi antara umat beragama dan sesama anak bangsa. Pada tahun 2024 yang lalu, riset yang dilakukan oleh Monash University dan Aliansi Jurnalis Independen Indonesia mengatakan bahwa ada sekitar 182.000 lebih unggahan yang berisikan kasus kebencian di media sosial. Hal itu diperkuat dengan survei tentang penetrasi internet di Indonesia pada tahun 2024 yang dilakukan oleh Asosiasi Penyelenggara Internet di Indonesia, menyebutkan bahwa pengguna internet di Indonesia mencapai hingga lebih dari 221 juta atau 79,5% dari keseluruhan populasi penduduk. Dan dari 221 juta, total generasi Z dan generasi milenial yang mengakses internet adalah 65,2% atau lebih dari separuhnya. Kenyataan itu, hadirin, membuktikan betapa besar potensi paparan hoax, ujaran kebencian yang berujung intoleransi dan disintegrasi sosial. Oleh karenanya timbul pertanyaan, bagaimanakah penguatan moderasi beragama di era digital yang diajarkan oleh Islam? Untuk itu, hadirin, kami saat ini berdiri bertiga, saling mengisi, bekerja sama untuk mengurai karang ilahi, merangkai kata dengan berbagai diksi, mengemas syariat Quran dengan tema terkini yang berjudul penguatan moderasi beragama melalui platform digital dalam mengimplementasikan Islam rahmatan lil alamin. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 143 sebagai berikut. وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس
وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. Hamba bernaung di bawah panji kekuasaan-Mu ya Allah dari usikan setan yang terkutuk dengan menyebut asma kebesaran-Mu ya Allah yang maha pengasih, pelimpah kasih, maha penyayang, pencurah sayang. Demikian pula kami telah menjadikan engkau umat Islam, umat pertengahan, agar kamu menjadi saksi atas perbuatan manusia dan agar Rasul Nabi Muhammad menjadi saksi atas perbuatan kamu. Dewan Hakim yang arif dan bijaksana, hadirin yang berbahagia, berdasarkan ayat tersebut terdapat satu sifat yang disandarkan terhadap umat Islam, yaitu umat wasata. Apa dari ungkapan tersebut? Imam At-Tabari dalam tafsirnya Jam'ul Bayan fi Ta'wilil Quran jilid 3 halaman 141 menyebutkan bahwa arti dari wasata yang berarti al-khiyar, yang berarti pilihan, serta al-khiyar memiliki hubungan dengan kosakata lain yaitu al-khair yang berarti baik. Jadi umat Islam bukan hanya umat pilihan, tetapi umat yang terbaik di antara umat pilihan. Imam At-Tabari melanjutkan penjelasannya pada halaman 142 bahwa al-wasat berarti Al-juz'ul ladzi huwa baina at-tarafain, yang berarti Bagian yang berada di tengah-tengah dua titik ekstrim. dan di era digital saat ini hadirin ada dua hal yang sering terjadi. Yang pertama, informasi dibuat sedemikian rupa meskipun benar diumbar secara berlebihan sehingga bukan lagi bentuk aslinya. Tujuannya adalah meraup sebanyak-banyaknya pembaca. Karena semakin banyak pembaca, maka akan semakin banyak keuntungan yang didapatkan oleh penyampai informasi. Dan yang kedua, informasi dibuat se-ekstrim mungkin tanpa peduli itu bisa berpecah dan keresahan. Tujuannya sama, adalah meraup sebanyak-banyaknya keuntungan oleh penyampai informasi. Kedua hal ini yang biasa disebut dengan the great shifting. Bayangkan hadirin, ada saja pihak lain yang rela mengorbankan persatuan dan kesatuan bangsa demi keuntungan finansial pribadi. na'udzubillahi min zalik. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimahumullah. Profesor Dr. Yusuf Al-Qurtubi dalam kitabnya Al-Sawah Islamiyah Baina Al-Jutat ada 6 tanda sikap yang dilarang dalam beragama. Yang pertama, fanatik terhadap suatu pendapat dan tidak mengakui pendapat orang lain. Yang kedua, mewajibkan sesuatu yang tidak diwajibkan oleh Allah atas mereka. Yang ketiga, memperberat yang tidak pada tempatnya. Yang keempat, bersifat keras atau kasar. Yang kelima, buruk sangka terhadap manusia. Yang keenam, terjerumus ke dalam jurang pengkafiran. Dari syarat ini dapat disimpulkan bahwa mari kita sikapi dan hiasi keberagaman Indonesia dengan lebih mementingkan introspeksi, Bukan menghakimi, dengan mengedepankan toleransi, bukan arogansi, serta tetap mawas diri. bukan jaga gengsi. Setuju hadirin? Marilah bersama merawat keberagaman, ciptakan